Oh, di video kali ini saya akan berbagi tentang mitos dan fakta seputar cara jadi orang kaya. Gitu. Mungkin kita banyak melihat video inspirasi ataupun promosi-promosi di sosmed. Wah, hebat ya, masih muda udah kaya raya, masih muda udah punya ini itu. Nah, sebetulnya orang kaya itu cara jadi orang kaya seperti apa sih? Apakah seperti yang kita lihat di sosial media atau ada hal lainnya gitu? Nah, eh, tiga negara dengan penduduk yang masuk orang kaya terbanyak di dunia itu adalah Amerika Serikat nomor satu, China nomor dua, Jepang nomor tiga. Jadi orang kaya ya, nah, orang kaya itu adalah punya aset 1 juta dolar. Jadi kira-kira 16 M. Nah, kalau kota yang paling banyak orang kayanya itu New York. Berdasarkan survei yang saya baca, kalau nggak salah tahun berapa nih, beberapa tahun lalu sih, nggak lama-lama amat, itu 340 ribu orang. Eh, itu kira-kira sepersepuluh daripada penduduk New York. Jadi dari 10 orang yang jalan di New York, itu satu orang itu punya aset 1 juta dolar. Nah, itu kota dengan penduduk orang kaya paling banyak di dunia. Makanya kalau misalnya bisa tembus sampai New York, nah itu berarti Anda sudah hebat lah gitu. Walaupun tidak berarti yang di luar itu enggak ya. Nah, Ramsey Solution itu dia membuat studi. Dia survei ke 10 ribu orang kaya di Amerika untuk cari tahu mereka itu bagaimana sih caranya bisa jadi miliuner gitu ya. Miliuner bukan bilioner ya. Bilioner itu punya 1 bilion. Itu udah hebat sekali. Kita ngomongnya miliuner. Miliun dulu deh. Nah, ditambah beberapa referensi lain menghasilkan riset sebagai berikut. Jadi ini yang saya juga mau tahu sih. Sebetulnya miliuner di Amerika itu hasil sendiri atau warisan. Dia ngumpulin lama atau mendadak kaya dalam semalam. Punya ijazah kuliah atau maksudnya kuliah apa enggak sih? Kan banyak orang bilang ah si ini aja nggak kuliah itu aja apa bolos gitu. Nah kemudian kalau buat mereka yang sekolah itu sekolah di elit atau sekolah biasa. Kerjanya itu levelnya apa? Direktur kah, manajer kah, karyawan biasa gitu. Nah, kalau sudah punya uang sebanyak itu, waktu belanja masih cek harga nggak sih? Nah, kemudian rata-rata umurnya berapa? Nah, yang pertama tadi itu, orang kaya yang saya bilang 1 juta dolar, itu adalah net worth ya, atau kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu artinya hutang dengan aset kita hitung. Misalkan kita beli rumah, rumahnya harganya 1 miliar, kita DP 300 juta. Kemudian hutang KPR 700 juta. KPR sama cicilannya jatuh-jatuhnya misalnya adalah 1 miliar juga. Berarti berapa kekayaan saya? Nol. Karena harga rumahnya 1 M, nilai KPR, nilai cicilan KPR sampai lunasnya juga 1 M. Tapi kalau misalnya saya punya nilai rumah 1,5 M, KPR-nya saya bayar DP-nya agak besar sehingga cuma 500 juta, berarti kekayaan bersih saya 1 miliar gitu. Nah, itu cara menghitung kekayaan bersih. Paling gampang ya waktu Bapak Ibu isi SPT. Pada saat isi SPT kan bagian pertama itu penghasilan, ada yang pajaknya progresif, ada yang pajaknya final, ada yang pajaknya bukan objek pajak. Tapi kalau mau menghitung itu kita kesampingkan. Yang kita lihat tuh harta dan hutang. Kita kan lapor harta dengan harga perolehan berapa, hutang itu berapa gitu. Tinggal selisihkan aja harta kurang hutang, dapatlah kekayaan bersih. Nah, kalau dalam istilah private banking, jadi orang bank lah gitu ya, eh, mereka itu kalau mengatakan net worth itu adalah liquid asset. Jadi kalau properti tempat tinggal nggak dihitung, karena kan tidak mungkin dijual, sudah tinggal di situ kan. Kemudian kalau misalnya properti-properti yang lain kadang-kadang juga tidak liquid gitu. Jadi yang dia hitung itu hanya aset yang liquid. Tabungannya, depositonya, investasi sahamnya, investasi obligasinya, investasi di reksadana gitu. Jadi hanya aset-aset liquid yang dihitung dalam dunia private banking. Nah, kalau misalkan Anda sudah punya aset net worth 1 juta ke atas, itu yang hubungin Anda sudah kelasnya bukan bank lokal. Bank-bank asing, bank dari Singapura, mungkin bank dari Hong Kong, bahkan lebih jauh lagi pun mungkin menghubungi Anda. Pak, Bu, mau invest nggak? Tempat kita ada ini, gitu.
produk-produk yang ditawarkan kadang-kadang juga sudah levelnya lebih sophisticated gitu ya. Dan kalau di luar negeri ada di Singapura ya ada istilah accredited investor. Itu syaratnya kalau nggak salah punya net worth 1 juta dolar atau punya penghasilan setahun itu lebih dari sekian ratus ribu sin gitu. Nah itu Anda dapat mengakses produk-produk yang kalau orang umum mau beli nggak bisa. Dan kemudian perusahaan juga bisa membuat produk yang khusus ditawarkan kepada accredited investor. Kalau di Indonesia namanya investor profesional gitu. Walaupun definisinya belum belum terlalu jelas. Kalau di Thailand lebih susah. Saya pernah ketemu ada selling agent sama fund manager dari Thailand. Mereka punya accredited investor itu bahkan kalau nggak salah sampai 2 juta dolar. Ya, jadi apa namanya? eh, kalau level Anda sudah di situ, eh, tidak hanya akses Anda, eh, yang menawarkan kepada Anda juga biasanya lebih banyak dan lebih sophisticated. Seperti itu. Nah, balik ke pertanyaan awal. Itu yang kaya, itu rata-rata hasil sendiri atau warisan gitu. Dari 10.000 orang yang disurvei sama Ramsey Solution, 79% mengatakan itu hasil usaha sendiri. Atau kalau bahasa Inggrisnya self-made millionaire gitu. Artinya dia itu kerja, dia itu usaha, dari yang dia kumpulkan berhasil mencapai net worth minimal 1 juta dolar. Nah, yang kayak Rafathar ya, itu mungkin hanya 21% selisihnya gitu kan. Nah, rata-rata miliuner itu bukan dari keluarga orang kaya. Biasanya mereka dari keluarga menengah gitu. Kebanyakan gitu ya. Jadi tidak lahir langsung kaya. Ada ya, yang kayak Rafathar kan lahir sudah langsung orang tuanya kaya. Tapi kalau dari 10.000 itu, ya kebanyakan itu dari kelas menengah, bukan kelas atas. Jabatannya C-level atau pegawai biasa. C-level itu artinya CEO, CIO, CMO, COO gitu. Ya kalau di Indonesia direktur lah gitu ya. Cuma kadang-kadang suka dikasih C-level supaya kelihatannya keren gitu. Nah, dari 10.000 orang yang disurvei di Amerika Serikat, yang punya kekayaan bersih 1 juta dolar atau 16 miliar itu, eh, hanya 31% yang gaji setahunnya di atas 100 ribu US dollar. 100 ribu US dollar itu berarti 1,5 miliar atau 1,6 M lah setahun. Kalau dibagi 12 ya berarti kira-kira 100 jutaan. Ya. Jadi ternyata hanya 31% yang gajinya di atas 100 juta sebulan. Sisanya di bawah itu. Gitu. Eh, Kenapa? Ya karena dia levelnya bukan direksi. Betul, UMR kita sama UMR di Amerika mungkin bedanya jauh. Tapi kalau sudah level di atas UMR, jadi misalnya UMR-nya mungkin bisa 25 juta, 30 juta. Tapi kalau level yang atasnya ya juga bukan 10 kali lipat gitu. Ya rata-rata juga 100 juta juga kategori menengah atas di sana gitu ya. Nah, ternyata hanya 31% yang gajinya di atas 100 ribu US dollar per tahun. Nah, hampir semua yang disurvei itu mereka mengatakan, oh ya saya jadi miliuner itu dari hasil kerja keras gitu. Ya, tidak 100% karena gaji tinggi. Karena kalau dia nggak kerja keras, nggak ada tabungan, nggak ada investasi, yang nggak bisa jadi kaya juga. Nah, mereka ini sekolahnya bagaimana? Dan sekolahnya di mana gitu. Nah, dari 10.000 orang itu 62% merupakan lulusan perguruan tinggi S1. Jadi 62% S1. Jadi yang kalau mengatakan, ya kalau orang kaya mah banyak yang ini, mau salah. 62% itu kuliah S1. Tapi dari 62% itu, hanya 8% yang sekolah di sekolah elit. Kalau di Amerika tuh Ivy League gitu. Ya itu kayak mungkin Boston University, MIT, eh, apa Harvard seperti itu ya. Harvard di Amerika apa bukan? Kayaknya di Amerika. Sorry, belum pernah ke sana. Nah, jadi yang lulusan sekolah terkenal, sekolah yang ngetop di sana, itu hanya 8%. Kebanyakan itu sekolahnya di perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta biasa. Dan hampir setengah dari yang punya S1 itu melanjutkan ke S2 hingga S3. Jadi kalau kita pikir kalau orang yang sudah kaya itu sudah nggak belajar, jangan salah, salah besar justru. Mereka malah terus-menerus meningkatkan pengetahuannya. Nah, namanya orang udah kaya kalau lagi belanja cek harga, nggak sih? Nah, ternyata meskipun finansialnya sudah berkecukupan, 85% daripada 10.000 orang itu
Ketika shopping itu mereka sudah bikin shopping list. Oh, mau beli apa, mau beli apa, mau beli apa, mau beli apa gitu. Nah, tujuannya kenapa? Karena kalau dengan membuat shopping list, itu artinya ketika mereka membeli, sudah tahu mesti beli apa. Jadi kalau kita nggak bikin, ya namanya supermarket kan bagus ya. Atau apa? Mungkin sekarang pakai e-commerce ya. Kak kepengen beli itu, tapi ya lewat bagus centang-centang-centang atau ambil-ambil-ambil gitu. Tahu-tahu mau belinya 10 item jadi 20 item. Nah, dengan membuat shopping list, jadi mereka belanjanya ya sudah terkontrol gitu. Dan jarang menggunakan skema pinjaman, pay later, gesek kartu kredit nggak bayar full gitu. Nah, 3/4 itu mengatakan mereka tidak pernah punya kartu kredit yang tidak dibayar full. Artinya selalu bayar full sehingga nggak pernah kena bunga. Nah, kaya perlahan atau mendadak dalam semalam. Nah, kan kita kadang lihat ya, wah orang bikin aplikasi canggih dibeli, jadi miliuner. Foto selfie, habis bikin foto selfie, dibeli, wah ternyata harga mahal jadi orang kaya. Atau bikin sekarang viral di TikTok, viral di Instagram, unik gitu. Nah, setelah apa diundang kemana-mana jadi kaya. Yang seperti ini terus terang hanya segelintir saja dan paling ya hanya case by case gitu. 75% daripada 10.000 orang itu mengatakan konsisten investasi berkala dalam jangka panjang adalah kunci suksesnya. Ya, jadi mereka selalu konsisten investasi jangka panjang. Di sana itu ada yang namanya IRA. Kalau di kita mungkin semacam BPJS tenaga kerja gitu ya. Jadi IRA. Nah, kalau kita kan sudah ditentukan potongan karyawan berapa, potongan perusahaan berapa. Kalau di sana enggak, mereka itu ada skema matching. Jadi ada minimumnya. Terus kalau misalnya karyawan bersedia dipotong lebih tinggi, perusahaan akan matching potongannya. Jadi kalau misalnya kita bersedia persentase gaji kita yang ditabung di semacam BPJS-nya itu lebih besar, perusahaan tuh punya kewajiban match contributions. Nah, biasanya mereka memaksimalkan kontribusi itu. Misalnya kalau kayak di Indonesia kan kita pakainya BPJS tenaga kerja yang JHT itu kan perusahaan 3% karyawan 2,7. Nah, kasarannya kalau di Amerika tuh karyawan bisa ya udah kalau gitu saya bayar 5 deh. 10% deh sehingga perusahaan juga 10%. Nah, jadi karyawan bersedia dipotong lebih banyak, tapi atas itu perusahaan juga ikut menambah. Itu namanya dia matching IRA-nya. Nah, banyak daripada miliuner yang bekerja itu menggunakan fasilitas itu. Jadi mereka menunda kesenangan dan mengambil uang itu pada saat mereka pensiun nanti. Gitu. Nah, berapa rata-rata usia miliuner di Amerika? Ternyata usianya adalah 57 tahun. Bukan 30-40 yang kita kira, ya, bukan saya kira gitu ya. Juga bukan 20-30 yang kalau kita lihat banyak flexing di sosial media. Eh, yang flexing itu bisa saja mereka miliuner gitu ya. Nah, tinggal hasilnya halal atau nggak halal gitu. Atau hasil dari orang tua, atau nikah dengan apa pasangan yang sudah kaya raya dari sononya. Tapi kalau dari yang disurvei ini, mereka rata-rata menjadi miliuner di usia 57 tahun gitu. Jadi kalau masih yang Anda yang masih belum miliuner, usianya masih di bawah 57 tahun, tenang saja, masih ada waktu gitu. Masih ada waktu buat kita untuk mengumpulkan. Nah, jadi secara umum berdasarkan Ramsey Solutions, 10.000 miliuner di Amerika yang disurvei, itu ciri-cirinya mayoritas ya, dari kerja sendiri, kemudian pegawai biasa, artinya bukan jadi hasil kerja sendiri itu maksudnya bukan warisan gitu. Ya, pegawai biasa. Pegawai biasa itu berarti bukan yang level direktur, mayoritas gitu ya. Lulusan S1 bahkan lebih tinggi, lulusnya juga di kampus yang biasa, bukan kampus terkenal. Waktu belanja masih ngecek harga, mereka konsisten investasi jangka panjang, sama rata-rata berusia 57 tahun. Nah, kira-kira Anda seperti apa? Semoga sudah bisa jadi miliuner sebelum 57 tahun, dengan usaha yang halal juga gitu. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.